نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat subuh dimuliakan Allah. Kita lanjut ngaji Ahad pagi ini dengan mudzakarah fikih. Kita awali jenis kita dengan kalimat Fatihah untuk guru-guru kita. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa sallam. Syekh Zainal Al-Mali berilah ibn Abdul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun yang kedua. Terakhir kemarin kita membahas rukun-rukun wudu. Yang pertama sudah pembahasan niat. Kemudian sekarang masuk rukun yang kedua, ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Di rukun wudu ada 6. Niat, basuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, terakhir tertib. Itu rukun-rukun wudu yang mesti ada, tidak boleh tidak ada. Pembahasan niat kemarin sudah, sekarang ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa dzalika, membasuh wajah itu li ayatin, karena ada ayat faghsilu wujuhakum, dalilnya adalah faghsilu wujuhakum. Wal wajibu, dan yang wajib ghuslu zahirihi faqat, yang wajib dibasuh adalah bagian luarnya saja, bagian luarnya wajah. Fala yajibu, maka tidak wajib ghuslu batinihi, membasuh bagian dalam-dalamnya. Kadakhilil fami, seperti dalam mulut. Misalnya pas lagi puasa misal, kemudian tidak berkumur, maka ya bagian mulut itu memang ada di wajah, tapi itu bagian dalam sehingga tidak wajib dibasuh. Wal anfi, dan juga bagian dalamnya hidung. Wal aini, dan juga bagian dalamnya mata. Biasanya kan kalau membasuh matanya merem. Nah, bagian dalam mata walaupun air tidak masuk itu memang tidak wajib untuk dibasuh. Bal qala ba'duhum, bahkan para ulama mengatakan yukrahu idkhalul ma, dimakruhkan memasukkan air ila dakhilil ain, ke dalam mata, lidborori fi dzalika, karena bahaya dalam hal itu. Intinya yang wajib dibasuh adalah bagian luarnya wajah saja, jadi tidak perlu sampai dalam-dalam. Adapun hidung dan mulut itu sudah punya kesunahannya tersendiri. Sunnah memang membasuh hidung dan mulut, tapi tidak masuk dalam rukun. Sehingga kalau misalnya seseorang tidak berkumur, tidak melaksanakan sunnahnya wudu yang berupa berkumur dan menghirup air ke hidung, kemudian dia langsung basuh wajah tanpa membasahi mulut dan bagian dalam mulut dan hidungnya, maka wudunya sudah sah. Wa hadduhu, batasannya wajah, tulan, secara memanjang, ma adalah bagian baina manabiti sya'ri ra'sihi, antara tempat tumbuh rambut kepalanya, ghaliban, secara umum, wa tahta muntaha lahyaihi, dan di bawah ujung janggutnya, di bawah ujung janggutnya. Jadi secara vertikal, mana yang wajib dibasuh dalam wajah itu adalah ma baina manabiti sya'ri ra'sihi, antara mulai tumbuhnya rambut secara umum, ya, baru kemudian sampai bawah
janggut, bawah janggut. Ini secara vertikal. Secara umum di mana orang tumbuh rambut, kan ada yang orang yang botak, yang apa namanya, yang biasanya kayak profesor-profesor. Nah, tumbuh rambutnya di sini halus, maka tidak harus sampai belakang. Jadi di atas dahi lah, nah, di atas dahi. Pada umumnya seseorang itu tumbuh rambut ya di atas dahi sini, maka sampai awal tumbuh rambut itu mesti sampai situ apa namanya, basuhan airnya. Maka ini penting sekali diperhatikan. Sehingga kalau misalkan orang pakai peci begini langsung wudhu, nah sampai sini ini bagian nggak terbasuh, nah ini wudhunya tidak sempurna, maka belum sah wudhunya. Maka penting. Kemudian wa ardhon, secara horizontal, melebar, ma baina udhunaihi, adalah bagian di antara kedua telinganya. Telinga halus sama telinga kanan. Telinga saja. Pokoknya dari sini telinga kanan bagian ini semua terbasuh. Jangan sampai membasuh wajah cuman begini-begini saja, itu tidak sempurna, belum lengkap. Fakana muntaha lahya ini, maka ujung janggut minal wajhi adalah termasuk wajah. Dunama tahtahu, bukan atau tidak termasuk wajah apa yang ada di bawahnya. Maksudnya kalau yang di sini ini nggak termasuk, tapi ujung janggut ini termasuk wajah, sehingga harus basah. Wa kada, termasuk wajah juga asy'aru, bulu atau rambut, an-nabitu, yang tumbuh, alama tahtahu, di bagian janggut. Maksudnya apa namanya, yang di sini alama tahtahu, atas di bagian yang di bawah janggut. Misalkan di bawah janggut sini ada bulu yang tumbuh. Ai fa innahu laisa minal wajhi aidan, sesungguhnya itu juga bukan termasuk wajah. Jadi sampai tulang janggut ya, sampai tulang rahang, sampai ujung tulang rahang, itu namanya bagian wajah. Adapun di bawah tulang rahang yang sudah nggak ada tulangnya, yang daging-daging ini, itu biar termasuk wajah. Maka itu wajib dialiri air. Ini sangat penting sekali. Nah, sering saya ngelihat ya, bukan anak-anak, kadang santri udah besar-besar tapi wudhu basuh asal bagian sini masih, terutama dekat-dekat telinga sini, masih kering, tidak teraliri air. Ini sehingga meratakan air itu penting. Wa minal wajhi, termasuk wajah, humratu syafataini, merah-merahnya bibir. Kalau tadi kan tidak termasuk wajah bagian dalam mulut, maksudnya tidak wajib untuk dibasuh. Kalau bagian merah-merahnya bibir yang merah yang kelihatan ini, itu termasuk wajah, sehingga wajib basah juga. Wa mawdi'ul ghamami, dan rambut yang tumbuh di dahi. Mawdi'ul ghamam di sini, apa-apa yang rambut ada dari di dahi, misalnya ada rambut yang tumbuh, itu juga harus dibasuh. Duna mahallit tahdhif, bukan mahallut tahdhif itu bagian sini. Ad-dakhil ilal jabin min janibail wajhi wa watadil udhuni, dan pentil telinga ini termasuk, maksudnya bagian sini, bagian ini nih, yang telinga yang ada itu termasuk wajah juga. Wan naza'ataini, dan dua naza'ah, yakni al-faragh ala janibai ra'si. Naza'ah itu sini, yang ini termasuk wajah juga.
Wa mawdi'is sala'i. Oh enggak, keliru masalah. Keliru. Saya ulangi. Wa minal wajhi, termasuk wajah humratu syafataini, merah-merahnya bibir. Wa mawdi'ul ghamami, dan rambut yang tumbuh di dahi. Duna mahallit tahdhif, bukan termasuk wajah, mahallut tahdhif. Nah, mahallut tahdhif bagian sini nih. Bagian apa namanya di atas telinga nih. Nah, ini namanya mahallut tahdhif. Orang kalau naruh apa namanya? Naruh rambut ke belakang, ini namanya tahdhif. Wa watadil udhuni, dan pentil telinga juga tidak termasuk wajah, pentil telinga. Wan naza'ataini, naza'ah itu ini bagian yang tidak ditumbuhi rambut tapi yang agak ke belakang. Nah, itu enggak termasuk wajah. Wa mawdi'us sala'i, dan bagian atas kepala salat itu, kalau bagian-bagian botak tuh ubun-ubun lah bahasanya gitu. Misalnya kan kalau orang yang botak di atas tuh itu namanya, kalau bahasa Arab namanya aslah. Maka mawdi'us salat itu tempat yang biasanya botak kepalanya itu. Na'am yusannu ghuslu jami'i ma dzukira, tetapi sunnah membasuh semua yang disebutkan tadi itu. Aslinya tempat-tempat yang tadi disebutkan itu tidak termasuk wajah aslinya. Mahallut tahdhif, yang bagian sini tahdhif itu nggak termasuk wajah. Kemudian kayak maudhi'us shalah, bagian ubun-ubun itu juga nggak termasuk wajah. Naza'atain bagian sini, bagian yang istilahnya kadang-kadang agak ke belakang, agak mundur. Kalau rambutnya agak ke belakang, itu namanya naza'ah. Itu nggak termasuk wajah juga, tetapi sunnah untuk dibasuh juga. Sehingga kalau nggak dibasuh juga wudunya tetap sah. Wa mawdi'ul ghamam itu ma nabata alaihi sya'ru minal jabhati, bagian yang ditumbuhi rambut dari dahi. Maksudnya bagian dahi yang ditumbuhi rambut. Kadang-kadang ada dahi yang ditumbuhi rambut. Itu namanya mawdi'ul ghamam. Mahallut tahdhif. Sedangkan istilah mahallut tahdhif, ma adalah bagian nabata alaihi sya'rul khafif, yang tumbuh rambut tipis, baina betida'il idhar wan naz'ah, antara permulaan idhar. Idhar itu apa sih namanya sini? Kalis, apa namanya? Yang sampingnya telinga pas nih, itu namanya idhar. Kemudian naz'ah itu, naz'ah ini antara idhar dengan naz'ah, ini namanya mahallut tahdhif. Wan naza'atani, kemudian naza'ah, dua naza'ah, bayadhani adalah bagian putih di sini, yaktanifani yang mengelilingi an-nasiyati ubun-ubun, yang mengeling ubun-ubun di sini. Kadang-kadang rambutnya di sini ada, kemudian di sini agak botak kadang-kadang. Itu namanya naza'atan. Wa mawdi'us shala'i, kemudian mawdi'us shalah, ma bainan naza'ataini adalah bagian yang di antara naza'atain. Di sini naza'ah, di sini naza'ah. Nah, kemudian bagian depan sini itu namanya mawdi'us shalah, tempat yang biasanya itu botak. Idzan hasara, kalau rontok, anhu sya'ru, kalau rambut-rambut itu rontok, nah, itu namanya mawdi'us shalah. Ini bahasa Arab tuh kaya ya. Bahasa Arab tuh bahasa yang sangat kaya. Maksudnya dia bagian-bagian kepala itu sangat banyak. Tidak hanya kita kenal roksun kepala, tapi bagian-bagian masing-masing itu punya nama-namanya tersendiri. Ini aidar, ini naza'ah, mahallut tahdhif. Cuma sini aja. Mirip-mirip dengan bahasa Jawa. Jawa juga bahasanya sangat-sangat kaya. Apapun, misalnya banyak detail-detail itu yang ada bahasanya di bahasa Jawa, sedangkan tidak ada di bahasa Indonesia, kan begitu. Makanya biasanya cocok sekali ya, di Jawa ini cocok sekali pemaknaan bahasa Arab itu dengan bahasa Jawa. Cocok karena sama-sama kaya, walaupun memang sangat jauh, tetap lebih kaya bahasa Arab. Itu sangat-sangat kaya. Di bagian-bagian mendetail itu ada bahasanya tersendiri.
Wa yajibu, dan wajib juga ghuslu jami'i syu'uril wajhi, membasuh seluruh bulu-bulu yang ada di wajah. Ai maksudnya allati lam takhruj an haddihi, yang tidak keluar dari batasan wajah. Min hudubin, contohnya bulu mata, wa hajibin, dan alis. Bulu mata, kalau bulu matanya selama tidak keluar dari batasan wajah, ya walaupun panjang bulu matanya, ya tetap wajib dibasuh. Wa hajibin, alis juga begitu. Wa syaribin, dan kumis. Wa unfuqatin, unfuqah itu rambut yang di bawah bibir. Bahasa Jawanya ada nggak itu? Di sini yang di bawah bibir ada rambut tuh. Nah, ada nggak bahasa Jawanya itu? Ada, kalau bahasa Arabnya namanya unfuqah. Nah, walihiyatin, lihiyah itu yang rambut yang di lihiyah ini jenggot. Wa idharin, dan idhar, idharnya di sini apa, kalis yang di samping telinga. Wa aridin, dan arid, arid itu yang di bawahnya idhar. Coba bagian sini aja brewok tuh ada beberapa bagian. Ini namanya idhar, kemudian arid, baru namanya lihiyah. Di bawah sini namanya lihiyah. Kan kadang-kadang orang yang berewok nyambung. Nah, tapi itu di Arab tuh didetailkan. Maksudnya kalau yang bagian pertama kan orang tidak semua orang yang sampai sini. Maka yang tumbuh normalnya orang sini namanya idhar. Kemudian ada yang agak berewok di sini sampai pipi, namanya arid. Nah, kemudian yang tumbuh di tulang rahang itu namanya lihiyah atau jenggot. Itu bahasa Arab mendetail sekali, Masya Allah, bahasanya sangat-sangat kaya. Wal lihyatu, dan lihyah itu, nih pengenalan istilah. Lihyah ma adalah rambut nabata yang tumbuh ala dhaqani, di atas dagu. Di dagu, alladzi huwa, yang mana dagu itu mujtama'ul lihyaini, pertemuan dua tulang rahang. Wal aidharu, kemudian aidhar ma adalah rambut nabata yang tumbuh alal azmi, di tulang, al muhadhi lil udhuni, yang sejajar dengan telinga. Ini namanya aidhar, tulang yang sejajar dengan telinga. Kemudian ada rambut yang tumbuh di situ, nih di sini, ini namanya aidhar. Wal aridu, kemudian istilah arid itu ma adalah rambut inhatta, yang turun, anhu, dari aidhar, ada yang rambut yang terus turun ilal lihyati, sampai ke jenggot. Itu bagaimana mendetailnya bahasa Arab. Wajib, dan wajib ghuslu tilkal syu'ur, membasuh rambut-rambut itu semua, zahiran wa batinan, zahir dan batin, maksudnya bagian luar ataupun bagian dalam. Wa in kathufat, walaupun rambut-rambut atau bulu-bulu itu tebal. Bulu alis misalkan walaupun tebal, ya wajib dibasuh. Illa lihyatan dzakari, kecuali jenggotnya laki-laki. Wa aridaihi, dan arid di sini yang reboknya itu. Fa amma hadhihi thalathatu, adapun tiga ini, jenggot dan arid di sini, fayunzuru fiha, maka diperinci. Fa in khaffat, kalau tipis, bi anturul basyaratu min khilaliha, ukuran tipis itu seberapa? Bi anturul basyaratu, sekiranya kulit itu tampak, min khilaliha, dari celah-celah jenggot itu, bulu-bulu itu. Fi majlisit takhatubi, ketika majlis takhatub, ketika kita berhadapan. Kalau kita berhadapan itu, atau kita ngaca, nah, kemudian ini kulitnya itu nampak apa enggak? Bukan dari jauh, enggak, tapi dari majlis takhatub itu ketika berhadapan. Kalau misalkan tipis, itu, maka itu wajib dibasuh sampai bagian dalam. Wajaba, maka wajib ghuslu zahiriha, membasuh sampai bagian dalam. Zahiriha, zahirnya bagian luar, wa batiniha, dan bagian dalamnya. Saya sampai harus digosok sampai menuju ke kulit.
Itu kalau tipis. Wa in kasufat, kalau tebal, berarti kalau tebal berarti yang tidak nampak. Kulit itu nggak nampak ketika kita berhadapan, duduk berhadapan atau kita ngaca, mungkin jarak 1 meter, nah, kemudian lihat, oh nggak nampak itu bagian kulit saking tebalnya. Wa in kasufat wajaba, maka wajib ghuslu zahiriha faqat, membasuh zahirnya saja. Nah, ini kita mungkin kok di Indonesia jarang ya. Tapi kalau orang-orang Arab, orang India, wah itu kok tebal luar biasa, sampai tebal sekali, kayak spons gitu, sehingga sulit untuk sampai ke dalam. Maka itu cukup ya ada di luarnya aja, pokoknya asal dibasuh. Nah, kadang-kadang memang saking tebalnya itu memang air nggak sampai masuk ke dalam. Tapi kalau kita tipis seperti ini, kadang-kadang nggak usah digosok pun kadang-kadang sudah meresap di sela-selanya itu. Nah, di sini kalau jenggot itu tebal, maka sunnah membasuh bagian dalamnya, nggak wajib. Tapi kalau tipis wajib membasuh sampai ke kulitnya. Wa amma idza khaffa ba'daha, kalau sebagian tipis, wa kathufal akharu, dan yang lain tebal. Falikullin, maka masing-masing tebal tipis itu hukmuhu, hukumnya masing-masing. In tamayyaza 'anil akhar, kalau dia bisa membedakan. Sebelah kanan tipis, sebelah kiri tebal misalkan. Nah, maka ya masing-masing hukumnya sesuai yang tadi dijelaskan itu. Kalau tipis wajib sampai dalam, kalau tebal tidak wajib sampai dalam. Kalau dia bisa membedakan, maksudnya bisa membedakan mana yang tebal, mana yang tipis. Wa illa, kalau dia tidak bisa membedakan, wajib ghuslu zahiriha wa batiniha jami'an, maka wajib membasuh zahir batinnya, luar dalamnya wajib dibasuh. Ihtiyatan, karena kehati-hatian, karena kita kehati-hatian, untuk kehati-hatian basuh aja semuanya. Wa amma syu'urul kharijatu an haddil wajhi, adapun rambut-rambut yang sampai keluar dari batasan wajah, bi an kharajat an tadwirihi, sekiranya rambut itu keluar dari lingkaran wajah, farajihu, maka pendapat yang rajih, pendapat yang unggul, wujubu ghusli zahiriha faqat, maka wajib membasuh bagian zahirnya saja. Wa fi qaulin, pendapat yang lain mengatakan la yajibu ghusluha, tidak wajib membasuhnya. Nah, kalau ada rambut-rambut yang sampai keluar dari batasan lingkaran wajah, nah, ini memang sangat jarang sekali ya, tapi sama para ulama fikih dibahas saja. Misal kayak apa namanya, alis kadang-kadang sampai panjang sampai ke dada misal. Nah, bagaimana itu? Sebagai ulama mengatakan wajib basuh bagian luarnya saja, tidak harus sampai dalam. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib, ya pokoknya yang wajib ya di lingkaran wajah itu saja, lingkaran wajah. Allahu Akbar. Ini rukun yang kedua, yaitu membasuh wajah. Yang kedua, yang berikutnya yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Satu lagi, wa dzalika, yang demikian itu li ayatin, karena dalilnya ayat wa aydikum ilal marafiq. Itu satu ayat ya sambungannya. Tadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Fayajibu, maka wajib ghuslu yadaihi, membasuh kedua tangannya, min kaffaihi, mulai dari telapaknya, wa dhira'ihi, dan dhira' ini apa namanya nih? Ya, wah ini namanya dhira'. Nah, ila mirfaqaihi, sampai kedua sikunya. Itu apa namanya? Yang wajib dibasuh. Wa kadza, dan demikian juga ghuslu jami'i ma, membasuh seluruh bagian, fi mahallil fardhi, yang ada di tempat yang dibasuh, fardu dibasuh, wajib dibasuh. Min sya'rin, berupa bulu, wa dhufrin, dan kuku, wa jildatin, dan kulit, mu'allaqatin, yang tergantung, misalkan ada kulit apa gitu tumbuh kutil kayak apa begitu, nah, misalkan tumbuh, yaitu wajib dibasuh juga.
Au usbu'in zaidatin atau tambahan jari. Misalkan jarinya ada 6 tambahannya, wajib dibasuh, ya wajib dibasuh. Apapun yang ada di anggota yang wajib dibasuh, wajib dibasuh. Wa in tolak, walaupun panjang. Walau tawaddo'a, seandainya seorang wudu, fanasiya, maka kemudian dia lupa, lum'atan min nahwi yadihi, satu bagian di tangannya, fanaghasalat, kemudian terbasuh, fil ghaslati tsaniyati, pada basuhan yang kedua, awi tsalitsati, atau yang ketiga, au fi i'adatil wudu'i, atau di ketika mengulangi wudunya, linisyanin, karena lupa, lahu, linisya lahu, terhadap wudu itu, ajahu, maka mencukupi. Jadi intinya kalau membasuh wajah, membasuh tangan, mana yang wajib dibasuh? Mulai dari telapak tangan sampai ke kedua siku, dan kedua siku ini juga wajib basah, harus dibasuh juga. Kadang-kadang juga begitu, ada orang yang wudu cuma sampai segini, nah, ada sampai siku wudu. Ini kurang sempurna dan tidak sah, itu tidak sah. Karena di ayatnya Al-Qur'an langsung menyampaikan tuh batasannya, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai ke siku. Pasti wajib sikunya juga basah. Maka menggulung tangan ya sampai di atasnya siku. Itu. Kemudian juga yang kedua poinnya adalah wajib membasuh apa-apa yang ada di tangan itu. Kalau misalkan ada jari tambahan atau kutil atau apa misalkan, itu juga wajib dibasuh. Wallahu a'lam. Sampai sini ada yang bertanya? Basuh wajah dan membasuh tangan, ini rukun wudu. Saya kira jelas insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kita amalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.